Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat yang ke-23 ayat yang ke-100. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tar rajulu fi qabrihi iza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an wa iza utiya min qibali yadayhi dafa'ahu sadaqah wa iza utiya min qibali rijlaihi dafa'ul masyu ilal masajid. Hadis ini kita temukan dalam buku Sahih Targhib. Urutan hadisnya 3561. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Dalam rentang waktu yang 15 menit ini, sebagai mensyukuri nikmat Allah, berdasarkan hadis yang kita sampaikan tadi, ada 3 bentuk amal yang akan membela kita nanti dari azab kubur. Azab kubur adalah suatu hal yang pasti, tapi tidak nampak. Kalau dipeliharakan Allah lah azab kubur itu, Bapak Saudara, barangkali masjid selalu berlimpah ruah. Tidak saja zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang 5 waktu penuh oleh orang. Karena orang takut dari azab kubur. Tapi kalau kena tidak nampak, orang ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Hadirin, ayat bicara masalah kubur adalah ayat yang kita bacakan tadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan kamu telah menunggu alam barzah. Itulah kuburan. Kalau kita sekarang, Bapak Ibu, di atas bumi, kuburan di dalam bumi. Tapi mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masuk ke sana. Saya yakin dan percaya bapak-bapak yang hadir telah pernah mendekati kubur, bahkan telah berdiri di pinggir kubur. Adakah hati berkata, ya Allah, kapan saya masuk ke dalam? Kalau ditanya apakah sudah siap apa belum? Siap tidak siap itu pasti kita masuki. Kuburan sudahlah sempit, gelapnya luar biasa, sendirian di situ. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Andaikan kita disiksa, diazab, itu bukan sesaat, Bapak, sudah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir terhindar dari azab kubur. Tapi perlu saya sampaikan, kuburan itu rumah masa depan. Rumah yang kita tempati sekarang yang nilai bangunannya bervariasi. Ada yang mahal, ada yang sederhana. Mati kita tinggalkan.
kita pindah ke kuburan. Itu rumah masa depan. Hendaknya Bapak Ibu rumah masa depan kita itu lebih mewah, lebih gagah, lebih indah ketimbang rumah kita yang sekarang. Sudahlah mewah, lapang, bercahaya dan ramai. Itu tergantung kepada perjuangan kita sekarang. Agar ramai, agar lapang, agar bercahaya perubahan kita. 3 hal jangan sampai kita abaikan. Iman yang kuat, akidah yang kokoh, kemudian ilmu agama yang mantap, terakhir yang ketiga amal ibadah yang banyak. Kalau yang 3 itu sudah oke, Bapak Saudara, raudatan miryadil jannah. Kuburan kita itu bagaikan taman dari taman surga, insya Allah. Namun Bapak Saudara, dalam hadis ini Nabi disampaikan Rasul, yu'tar rajulu fi qabrihi. Seseorang, kata Nabi, akan didatangi oleh mereka untuk diazab dalam kubur. Seorang itu mungkin dia pimpinan, mungkin dia orang kaya, mungkin dia pejabat, mungkin macam-macam. Tapi dikala malaikat datang dari arah kepala, iza utiya min qibali ra'si, apabila malaikat datang untuk mengazab dari arah kepala, malaikat tidak bisa melakukan tugasnya. Walaupun sudah ada order dari Allah, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena orang itu dibela oleh amalnya, yaitunya tilawatul Quran. Karena orang itu semasa hidup di dunia rajin membaca Al-Quran. Betapa besarnya manfaat bacaan Al-Quran, Bapak Saudara. Jangankan di dalam kubur, bahkan pada masa nanti juga membela kita. Iqra'ul Quran fa innahu yati syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Rajinlah baca Al-Quran. Karena bacaan itu nanti, kata Nabi, akan datang di hari kiamat menolong, membantu, memberi syafaat kepada si pembacanya. Rugilah orang kalau tidak membaca Al-Quran, tapi beruntunglah orang kalau membaca Al-Quran. Apalagi sekarang Bapak Saudara, dengan baca Al-Quran kita tuh tegar, sehat lahir batin, memori terjaga dan terjauh dari penyakit pikun, walaupun usia kita sampai 100 tahun. Kalau saya sampai hari ini baru berusia 75 tahun, Pak. Kemana saya tidak pergi dalam suasana Covid? Besok siang saya mau berangkat ke Jambi sendirian, Pak, bawa mobil, belum pakai kacamata. Kenapa bisa terjadi? Barangkali karena kita rajin baca Al-Quran. Di samping itu saya menghimbau kepada kita yang hadir, di samping kita rajin baca Al-Quran, kita gali isinya, kita amalkan, mari kita hafal walaupun sedikit. Rahasianya apa? Andaikan nanti mata kita tidak lagi berfungsi, tidak bisa lagi melihat membaca, hafalan yang kita baca. Atau mungkin masih berfungsi tapi kita lagi bawa mobil, baca hafalan, sehingga kita tiada hari tanpa bacaan Al-Quran. Apalagi kalau sudah ketika terkapar di rumah, sudah uzur, Quran yang kita baca. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa iza utiya min qibali yadayhi dafa'us shadaqah. Apabila malaikat datang dari arah tangan untuk mengazab kita, dari tengah, muka, belakang, kiri, kanan, malaikat tidak bisa melaksanakan tugasnya. Karena kita dibela oleh amal sedekah kita, infak kita, wakaf kita, sedekah kita, zakat kita, dia bela kita nanti dalam kubur. Itu sebabnya Bapak Saudara, begitu orang masuk kubur, Pak, salah satu penyelesaian meminta hidup kembali, katanya apa?
Fayaqula rabbi laula qartani. Oh Tuhan, andaikan engkau beri kesempatan untuk hidup walaupun sesaat, sungguh aku akan bersedekah dan beramal soleh. Fa'asaddaqah wa aku minas solihin. Surah 63 ayat yang ke-10. Sedekah yang kita lakukan itu adalah taska, tabungan amal soleh kampung akhirat. Meninggal kita ditunggu, kita disambutnya untuk menyelamatkan kita. Berbeda kalau tabungan kita itu kita simpan di bank dunia, mati kita dia tinggal. Tapi lebih celaka lagi Bapak, kita tersiksa dalam kubur, harta ini tinggal tadi, anak keluarga kita berkelahi. Saya di samping Ustadz juga sebagai lawyer. 3 kasus berat sekarang yang saya hadapi, sengketa waris di Jakarta, di Padang. Itu asetnya lebih 1 triliun Pak. Anak berkelahi masalah harta warisan. Bukan tidak boleh kita menyimpan, boleh, tapi jangan diabaikan Bang akhirat. Yang bunganya 100%. 1 rupiah menjadi 700. Kalau tadi lewat depan kita celengan Bapak, hanya kita isi 2.000 rupiah, di sisi Allah menjadi 1,4 juta. Kita isi 5.000 menjadi 3,5 juta. Kita isi 10.000 menjadi 7 juta. Bayangkan kalau sampai 1 juta, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah. Baca surat yang kedua ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali abbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu abba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Contoh orang yang menginfakkan hartanya dan Allah bagaikan sebuah benih, sebuah biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100, 7 kali 100, 700. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha lapang dan Allah maha luas serta mengetahui siapa yang mau dan siapa tidak mau berinfak. Inilah yang kedua beliau kata, infak kita, wakaf kita. Nah kalau sekarang di dunia makanya apa? Radul balak bisedekah. Hindarkan dirimu dari berbagai mara bahaya dengan sedekah. Terakhir yang ketiga Bapak Saudara bukan Allah yang bela kita, wa iza utiya min qibali rijlaihi, apabila malaikat datang dari arah kaki. Kalau dari arah kepala tadi dibela oleh bacaan Quran kita, kalau arah tangan dibela oleh sedekah, infak sedekah kita. Kemudian datang dari arah kaki, tapi malaikat tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kenapa? Dibela masyu ilal masajid. Karena orang itu semasa dunia rajin ke masjid untuk beribadah, bukan untuk wisata Bapak Saudara, tidak. Banyak orang datang untuk wisata, tapi waktu mau masuk dia keluar. Tadi saya lihat berapa banyak rombongan di luar Bapak Saudara. Boleh wisata, tapi jangan diabaikan berjamaah di masjid. Datang ke masjid untuk beribadah, bukan untuk melihat dia, bukan untuk berfoto-foto, tidak. Nilai kita berkunjung ke masjid ini luar biasa Bapak bilang, ini ibadah kita, apalagi untuk sholat berjamaah. Wajarlah Nabi katakan, andaikan tahu umat aku, manakala dia berjamaah masjid lebih-lebih subuh, kalau tidak bisa berjalan kaki, minimal dia merangkak ke masjid. Yang paling berat Bapak Saudara bukan membangun masjid, yang paling berat adalah mengimarakan masjid. Di kampung saya Sabtu yang lalu diresmikan Masjid Raya Lubuk Jantan dengan dananya 6,2 miliar. Itu dibangun hanya satu tahun 4 bulan Pak. Sebelumnya saya juga bangun masjid 18 bulan Pak, 1,6 miliar. Tapi yang paling berat apa? Mengimarakan masjid, mencintai masjid, rajin ke masjid. Nanti itu Bapak Saudara, mudah-mudahan yang 3 ini kita amalkan kehidupan kita. Banyak baca Quran, rajin bersedekah, selagi hidup, selagi ada kesempatan.
marilah kita selalu berkunjung ke masjid untuk beribadah dengan harapan semoga kita terhindar dari azab kubur. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang terhindar dari azab kubur berarti dia selamat dari azab akhirat sepertiga. Tinggal lagi 2/3 yang lain. Mudah-mudahan kesemuanya kita perjuangkan. Semoga kita terhindar dari azab kubur dan azab di akhirat nanti. Semoga bermanfaat dan banyak untuk saya dan juga untuk kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La